Halo semuanya, salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aini Rofiko. Saya mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yuk, disimak. Apa ya? Pengertian aneka ragam makanan pokok. Aneka ragam makanan pokok adalah mengonsumsi bahan makanan yang bersumber dari karbohidrat, tetapi dari beberapa jenis bahan makanan, seperti beras, ubi, sagu, jagung, dan beberapa hasil olahan lainnya, seperti mie dan roti. Sedangkan pengertian dari makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok itu sangat beragam, sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal masing-masing. Manfaat makanan pokok. Pertama, menyediakan energi yang disimpan. Kedua, membantu menjaga massa otot. Ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan. Keempat, meningkatkan kesehatan jantung dan mengelola diabetes. Yang kelima, mengendalikan berat badan. Yang keenam, melengkapi zat gizi dalam tubuh. Oke, kita langsung aja ke macam-macam aneka ragam makanan pokok. Pertama, beras. Kedua, singkong. Ketiga, kentang. Keempat, beras merah. Kelima, ubi jalar. Keenam, sagu. Ketujuh, jagung. Kedelapan, mie dan olahannya. Kesembilan, aneka tepung. Dan 10 ada roti. Tujuan aneka ragam makanan pokok. Yang pertama adalah di samping masyarakat Indonesia, bahan pangan pokok utama lain atau bahan alternatif pengganti substitusi dari beras, yaitu seperti gandum, ubi, singkong, ubi Garut, talas, papeda, kentang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu karena swasembada pangan di Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakatnya, sehingga bahan pangan pokok harus diimpor, sehingga sangat disarankan kepada setiap orang untuk membiasakan diri dengan bahan makan pokok lain pengganti beras, jagung, sagu, agar tidak kaget ketika mengalami krisis pangan nasional maupun krisis pangan global dan internasional. Panduan gizi seimbang untuk makanan pokok dalam isi piringku. Proporsi makanan pokok sebanyak 30% dari isi piring sekali makan. Makanan pokok adalah sumber utama energi untuk menjalani aktivitas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai jenis makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Syarat makanan pokok diantaranya harus mengandung karbohidrat, mengenyangkan, rasanya netral, tidak asin atau manis, dan sebagai contoh, penukar makanan pokok pada menu siang hari, nasi dan penukarnya, nasi seberat 150 gram sama dengan 3 centong nasi, atau 3 buah sedang kentang seberat 300 gram, atau 1,5 gelas mie kering seberat 75 gram. Dalam makanan pokok biasanya juga mengandung antara lain vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau disebut riboflavin, dan beberapa mineral lainnya. Mineral dalam makanan pokok ini biasanya mempunyai mutu biologis atau penyerapan oleh tubuh yang rendah. Serealia utuh seperti jagung, beras merah, beras hitam, ataupun biji-bijian yang tidak disosok
dalam penggilingan mengandung serat yang tinggi. Serat ini penting untuk melancarkan buang air besar dan pengendalian kolesterol darah. Selain itu, serealia tersebut juga memiliki karbohidrat yang lambat diubah menjadi gula darah sehingga turut mencegah gula darah tinggi. Dan selanjutnya, beberapa jenis umbi-umbian juga mengandung zat non-gizi yang bermanfaat untuk kesehatan seperti ubi jalar ungu, ubi jalar kuning yang mengandung antosianin dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai makanan pokok air. Jadi selain makanan pokok yang diproduksi di Indonesia, ada juga makanan pokok yang tersedia di Indonesia melalui impor seperti tepung terigu. Pemerintah Indonesia telah mewujudkan pengayaan mineral dan vitamin seperti zat besi, zinc, asam folat, tiamin, dan riboflavin pada semua tepung terigu yang dipasarkan di Indonesia sebagai bagian dari strategi perbaikan gizi terutama penanggulangan anemia dini. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan cara mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Salah satu cara mengangkat cita rasa pangan karbohidrat lokal adalah dengan cara mencampurkan makanan karbohidrat dengan terigu, seperti pengembangan produk boga, roti, dan olahan lainnya. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk tetap membiasakan mengonsumsi aneka ragam karbohidrat karena pada kandungan setiap bahan makanan pokok tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita dianjurkan dalam 4 pilar gizi seimbang untuk mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.